Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pani Ramasari dengan NIM 2892150134 dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampunya Bapak Sumardi SEMM. Di sini saya akan menjawab semua soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawabannya, sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ihtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang kedua, jelaskan latar belakang munculnya dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Jawabannya, kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran kapital modal dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. 1. M. Bensentin menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekadar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Nomor 4, jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melihat pada sistem ekonomi yang lain? Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan pekerjaannya pasar, larangan ihtikar. Rasulullah telah melarang praktek ihtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Yang kelima, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Dijelaskan, sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakat dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Inventaris dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Yang keenam, sistem ekonomi Islam diatur tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan, problem produksi. Solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa membantu dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangatlah efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah solusi ekonomi karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Yang ketujuh, masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasarkan adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Karena ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap manusia sosial ekonomi tidak akan sesuai jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar. Permasalahannya dalam ekonomi Islam adalah pendistribusiannya yang tidak merata, sedangkan konvensionalnya adalah kelangkaan. Yang sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.